Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi semuanya. Hari ini kita akan membahas tentang pengemas edible, yaitu pengemas yang dapat dimakan ya, sesuai dengan judulnya. Mungkin kalian semua bisa membayangkan kira-kira kemasannya ini akan seperti apa gitu ya. Kalau dari gambar ini bentuknya ya sama seperti kemasan pada umumnya ya, seperti sekarang yang biasa kita lihat ya. Nah, tapi yang menandakan dia edible atau tidaknya, atau kita tahu dia edible atau tidaknya itu dari mana ya, coba nanti Anda putuskan sendiri. Bisa nggak Anda membedakan yang mana yang edible dan yang mana yang tidak edible? Oke, nah sekarang kalau kita berbicara tentang kemasan edible, kita itu pasti berpikiran, mungkin nggak sih gitu ya, apa itu cuma halu gitu ya. Nah, tapi ternyata itu mungkin ya. Kalau Anda lihat di gambar ini adalah semua edible ya. Yang gambar yang sebelah kanan aja ya, ini ada botol minuman. Tetapi botol minuman ini di kemasan edible, kita tidak memerlukan botol lagi, kita bisa langsung meminum air yang di dalamnya plus dengan bungkusnya ini gitu ya. Atau yang di sebelah kiri Anda lihat ya, ini edible, kita bisa memakan makanan ini semuanya ya. Anda bisa baca di sini ya penjelasannya. Dan kita juga bisa membuang serpihannya seperti kita membuang kulit jeruk katanya ya, karena dia biodegradable ya. Nah, kenapa ini kan seperti makanan biasa, lalu kemasannya yang mana gitu kan? Kalau yang botol kelihatan ya ini kemasannya, yang kemasannya itu yang mana? Nah, yang kemasannya itu adalah yang meliputi, yang menyelimuti ya, seperti ini. Kalau yang di air ini kelihatan jelas ya. Jadi kemasan edible itu adalah sesuatu yang mungkin. Nah, sekarang maksudnya itu apa gitu ya, pengemas edible? Edible sesuai dengan namanya ya, bahwa dia dapat dikonsumsi. Dan sesuai dengan namanya, karena dia berfungsi sebagai pengemas, maka dia harus juga bersifat melindungi ya. Apa yang harus dilindungi? Melindungi pertama dari kehilangan substansi yang mudah menguap dari bahan pangan yang dilindunginya. Dan kedua, melindungi dari reaksi antar substansi ya. Kemudian melindungi dari penyerapan uap air dan udara, melindungi dari reaksi oksidatif yang bisa menyebabkan ketengikan. Dan jangan lupa, karena dia sebagai pengemas, dia juga harus bersifat sebagai wadah dan dapat memberi bentuk ya. Itu maksud dari yang edible tadi ya. Nah, sekarang kalau kita lihat bagian ini, kemasan edible itu harus bisa berperan ya. Kalau kita lihat yang bulat, yang lonjong ini adalah sebagai pangan, dan kita anggap sebagai kemasan edible-nya itu adalah yang menyelimuti di sini ya, coating, entahkah dia coating, entahkah film, dan ini sebagai pengemasnya, maka dia harus bisa melindungi produk pangan ini pertama dari lingkungan, dari cahaya matahari ya, dari uap air, dari oksigen ya, gas-gas, ataupun dari kekuatan mekanis. Dia harus bisa melindungi ya. Jadi dia harus juga bisa melindungi jika dia mempunyai organic vapor ya, atau bahan-bahan yang aromatis ya, aroma yang dia punyai, dia harus bisa melindungi. Jika produk pangan tersebut harus bisa memiliki aroma tertentu, maka kemasan edible-nya harus menjaga jangan sampai aroma itu keluar ya. Atau jika dia mengandung bahan aktif tertentu ya, jangan sampai bahan aktif itu hilang, lepas. Jadi si pengemas tadi harus bisa melindungi itu semua. Dan dia, jika dia mengandung bahan yang mengandung lemak, maka kemasan edible-nya yang ada di pinggir sini harus bisa, jangan sampai transmisi gas terjadi. Jika dia agak crispy, maka dia harus menjaga transmisi uap air ya. Jadi di sini si pengemas edible tadi benar-benar berfungsi sebagai fungsi kemasan konvensional yang kita tahu.
Dan dalam gambar ini yang menjadi pengemas edible bentuknya adalah sebagai coating, menyelimuti di sini yang melapisi, atau juga sebagai film. Film itu lapisan tipis yang meliputi di sini. Nah, kenapa timbul yang melatar belakangi ya, kenapa ingin dikembangkan kemasan edible ya? Yang pertama adalah variasi dari pengemasan ya, sehingga walaupun dia namanya dia sebagai variasi, berarti fungsinya juga harus tetap sebagai fungsi pengemas, yaitu mewadahi, melindungi, sebagai identifikasi produk, mempermudah dalam penggunaan ya, membantu dalam penjualan, dan juga harus bisa menjaga mutu si produk tadi. Yang kedua, kenapa ingin dikembangkan kemasan edible adalah ingin mengurangi penggunaan bahan pengemas sintetis. Kita tahu pengemas sintetis ini kadangkala tidak biodegradable ya, yang berarti kita akan menjaga lingkungan, sustainability. Dan harus juga diperhatikan karena kemasan ini dimakan, maka pengemas ini harus bisa aman ya, tidak boleh berbahaya bagi yang mengkonsumsinya ya. Dan terakhir adalah yang terkait dengan isu lingkungan ya. Kita tahu ya, satu kemasan plastik itu, serpihan plastik itu ratusan tahun itu tidak habis, tidak degrade ya. Jadi untuk membuat isu lingkungan, jangan sampai menambah kemasan sampah-sampah baru gitu ya. Dengan demikian, karena syarat-syarat tadi yang kita lihat ya, maka idealnya kemasan edible itu harus seperti apa? Dia pertama tidak toksik, tidak menyebabkan alergi ya, dan dia harus non digestible component ya. Kemudian dia juga harus bisa menjaga stabilitas struktur karena dia akan ikut dalam proses transportasi ya, ikut dalam proses display ya. Kemudian dia harus mempunyai good adhesion surface dari permukaan kepada permukaan pangan dengan lingkungan sekitarnya. Dia harus bisa mempunyai good adhesi ya. Dapat mengontrol migrasi air ya. Kemudian juga menjaga migrasi gas, terutama untuk kondisi aerobik atau anaerobik ya. Terutama ini untuk produk-produk yang produk segar. Kalau produk segar kita tahu jika proses pemanenan ya, itu menyebabkan tidak menyebabkan proses metabolismenya terhenti ya. Nah, jika gas yang disediakan, yang tersedia di dalam kemasannya dalam masih kondisi normal ya, maka proses metabolismenya berjalan seperti normal. Kalau berjalan seperti normal, maka proses pelayuan juga akan cepat terjadi, senescence. Nah, oleh karena itu, kalau dalam prinsip pengemasan, maka alur gas itu harus dibatasi. Jangan sampai si produk pangan segar yang baru dipanen tadi memiliki kecukupan gas. Kalau memiliki kecukupan gas, dia akan berespirasi normal, maka proses metabolisme berjalan normal, lalu proses pelayuan akan cepat terjadi. Jadi gasnya harus diminimalisir. Dengan demikian otomatis metabolismenya akan melambat. Metabolismenya melambat, maka proses senescence atau pelayuan menjadi lebih lambat. Dengan demikian umur simpan si produk segar menjadi lebih lama. Oleh karena itu, dalam hal ini si pengemas edible harus bisa mengontrol nih ya, jangan sampai gas yang masuk untuk produk yang dia kemas tadi itu masih dalam kondisi normal. Jadi gasnya harus diminimalisir, ditekan. Kemudian apalagi yang harus dimiliki oleh kemasan edible ya, dia harus bisa menjaga stabilitas aroma, flavor atau bahan-bahan nutrisional yang ada di produk pangan ya. Kemudian walaupun demikian, jangan sampai kemasan edible tadi merusak penampilan. Dia harus tetap indah dan secara sensori dia harus tetap terasa enak. Jangan sampai saat dimakan akibat kemasannya tersebut memberikan rasa pahit ya, misalkan seperti itu, atau rasa sangat asam, sesuatu yang sangat diinginkan. Tidak seperti itu. Dia harus bisa memberikan rasa enak gitu ya terhadap produk yang dia kemas.
Dan si kemasan edible tadi bisa kita jadikan carrier. Namanya carrier itu dia membawa, ya, sekalian dia membawa misi gitu ya, misi dengan menggunakan aditif ini bahan tambahan seperti flavor, fragrance, pewarna ya, nutrients atau vitamin. Jadi dibawa, dimasukkan di dalam formulasi kemasan edible tadi. Dan harus diperhatikan juga jangan sampai biayanya menjadi sangat tinggi ya. Jadi faktor mudah diproduksi dan dengan ekonomis itu harus tetap diperhatikan. Nah, dengan demikian kemasan edible itu menurut uraian yang tadi, definisinya seperti apa ya? Adalah suatu jenis bahan pengemas yang dapat dikonsumsi dan dapat digunakan untuk membungkus bahan pangan atau memisahkan bagian-bagian bahan pangan sehingga bahan pangan secara umum terhindar dari penurunan mutu atau penyimpangan mutu yang ditimbulkan atau akibat pengaruh dari lingkungannya dalam jangka waktu tertentu ya. Jadi kemasan edible ini juga mempunyai masa kadaluarsa ya, jadi tidak untuk jangka yang sangat panjang. Nah, ide awalnya dari mana? Nah, ide awalnya kemasan edible itu adalah kita mengacu ke alam. Seperti Anda lihat gambar ini ya, kita kenal buah apel. Buah apel itu secara alami dilindungi oleh lilin. Anda bisa lihat ya, makin Anda gosok-gosok apelnya, buahnya menjadi mengkilat ya. Dan Anda juga bisa perhatikan, dibanding buah-buah yang lain, buah apel itu paling lama menjadi layu atau berkerut, itu paling lama dibanding buah yang lain. Nah, itu disebabkan oleh apa? Karena secara alami buah apel ini diselimuti oleh wax, lilin pada permukaannya. Sehingga karena ada yang menyelimuti, proses pori-porinya kan tertutup ya. Jadi proses respirasinya menjadi lambat dan proses dehidrasinya juga ditekan. Dengan demikian dia menjadi segar lebih lama ya. Itulah sebabnya buah apel kalau dibiarkan di suhu ruang dibandingkan dengan buah yang lain, dia terlihat segar lebih lama ya, lebih lama mengkerutnya ya. Nah, kalau dibandingkan dengan demikian, kita bandingkan fungsi-fungsi kemasan dengan kemasan edible, maka si kemasan edible harus tetap dapat menjaga mutu, menjadi pelindung ya. Kemudian dia juga harus bisa, kalau bisa, memperbaiki kekurangan pada pengemas sintetis. Dan dia kemasan edible ini harus aman ya, baik untuk kesehatan ya, tidak menimbulkan toksik ya, dan bisa mencegah karena tidak diharapkan terjadinya migrasi komponen ya. Dan kemasan edible udah pasti ya tidak mencemari lingkungan ya, lingkungannya ada di kita sudah makan, jadi dia tidak ada di dalam lingkungan lagi ya. Oke, kalau kita Anda lihat dua gambar contoh ini ya, apa yang terbayang oleh Anda ya? Sebelah atas adalah ini cup coffee sebenarnya, kopinya habis, kemasannya bisa dimakan ya. Atau ini burger, Anda tidak perlu membuang sampahnya lagi ya, dengan kertas-kertasnya bisa Anda makan. Nah, dari sini apa yang terbayang oleh Anda? Kemasan edible itu harus apa syarat-syaratnya ya? Mungkin tadi sudah disebutkan di awal ya, bahwa dia harus memberikan perlindungan, dapat meningkatkan mutu dan nilai tambah yang pastinya, dan harus biodegradable. Nah, dia juga harus kuat, memiliki sifat mekanis ya, tidak berbahaya bagi kesehatan, ramah lingkungan, dan jangan memberikan kenyamanan. Jangan sampai dengan kemasan edible menjadi lebih lama gitu ya. Jadi tetap harus mampu mempercepat dalam proses penyajian makanan. Nah, sekarang apa saja kemasan edible itu jenisnya ya? Ada dua bagian ya secara garis besar kemasan edible. Ada yang diformulasikan, artinya ya kita buat ya, ada yang dari bahan alami ya. Kalau yang diformulasikan, yang kita buat ini ya, terbagi namanya edible film, lalu edible coating, dan ada mikroenkapsulasi, dan ada yang terbuat juga dari bahan alami. Kalau dari contoh ini ya, ini namanya edible coating ya, di coating.
ya, dia menyelimuti. Yang ini, nah, yang ini bisa coating, bisa juga film, ya, karena kita nggak tahu. Kalau kita sudah tahu proses pembuatannya, kita bisa membagi, oh dia film misalkan, apa dia coating, atau mungkin juga ini mikroenkapsulasi, ya. Nah sekarang kita lihat maksudnya seperti apa, ya. Edible film, ya, kita bandingkan dulu antara edible film dan edible coating. Edible film itu adalah merupakan lapisan tipis, ya, sangat tipisnya sehingga seperti nggak terlihat, ya, yang kontinu, dibuat dari bahan yang dapat dimakan, dibentuk di atas komponen makanan atau diletakkan di antara komponen makanan. Jadi dia bisa diletakkan di atas, bisa di sekeliling atau di antara komponen makanan. Berfungsi sebagai barrier. Barrier adalah penghalang, ya, terhadap transfer massa. Dalam hal ini bisa air, oksigen, lemak atau larutan. Dan juga sebagai komponen makanan dan aditif untuk meningkatkan dalam penanganan pangan. Kalau dilihat di sini, ya. Nah, ini sangat tipis sekali. Di sini Anda lihat nih ada putih-putih dikit. Berarti kita bisa mengkategorikan dia dapat juga berupa film. Film yang sangat tipis, ya. Jadi kalau edible film dia film lapisan tipis yang kontinu. Nah, kalau coating seperti apa? Berupa lapisan tipis yang dapat dimakan, yang dalam proses aplikasi pembuatannya itu dengan bisa dicelup seperti gambar ini, bisa lewat pembusaan, di foaming, disemprotkan gitu, ya. Lalu juga penyemprotan, lalu bisa juga penetesan, agar terbentuk barrier yang selektif terhadap transmisi gas, uap air ataupun bahan terlarut. Ya, jadi dia sebagai barrier. Jika dia sudah di coating di sini, ya, dia akan sebagai barrier terhadap transmisi gas, transmisi uap air atau bahan terlarut lainnya. Nah, kalau di formulasi kemasan edible tadi kita tambahkan bahan antimikroba, ya, antimikroba sebagai untuk mencegah mikroba, ya. Dalam hal ini dia, kalau Anda lihat gambar ini, bagian ini edible-nya tadi akan meliputi di sepanjang permukaan, dan bahan aktif yang kita tambahkan entahkah dia antimikroba, antioksidan, itu akan berada di sini. Jadi dia fungsinya melindungi si produk pangan pada sisi luarnya, ya. Nah, ini beberapa contoh umumnya, ya. Kalau edible film itu diaplikasikan kepada produk segar, ya, yang sebagai barrier tadi. Bisa ditaruh di membungkus buah, ya. Bisa juga membungkus seperti ini daging, ya, ada keju, ya, seperti itu. Dan fungsinya adalah untuk menahan hilangnya kelembaban buah. Berarti dia menjaga sebagai barrier terhadap uap air, ya, dehidrasi dari dalam keluar, dan mengurangi penyerapan oksigen oleh buah, ya. Dengan demikian mencegah bisa memperlambat proses pelayuan, ya, dan juga bisa memperlambat dengan adanya film edible ini bisa memperlambat proses respirasi. Dan umumnya kenapa dipilih film dalam penanganan buah segar? Karena bentuknya putih, ya, jadi kita tetap warna buah tadi tetap terlihat, jadi kesegarannya tetap terasa gitu, ya. Saat kita melihat buah itu terasa segarnya buah itu gitu, ya. Lalu contoh yang edible film juga diletakkan, ini di sini ada contohnya adalah pada pizza. Kita tahu pizza kan punya topping, ya, topping di atasnya, dan itu bersifat semi solid. Jika topping itu langsung, kalau untuk panganan ready to eat, ya, itu kan sudah langsung ada topping, ada roti, bagian rotinya. Kalau topping itu kita letakkan langsung, otomatis apa yang Anda bisa bayangkan? Rotinya kan menjadi tidak crispy, ya, gitu, karena sudah dia semi solid, ya, ada cairan di situ. Nah,
Cara mengantisipasinya agar kita bisa tetap menyajikan pizza yang crispy dengan topping yang enak. Nah, edible film bisa diletakkan di antara topping dengan roti tadi, sehingga dia berfungsi di sini sebagai pemisah, ya, sebagai pemisah antara topping, dan sehingga mempunyai kemampuan menjaga mutu. Ya, saat pizzanya dipanaskan kembali atau dikonsumsi, dia tetap kita dapat mengkonsumsi pizza yang renyah bagian rotinya. Dan edible film sebagai karier, ya kan, karirnya kita adalah saat kita membuat formulasi, kita tambahkan beberapa tambahan seperti flavor, antimikroba, antioksidan atau pewarna yang ditambahkan dalam formulasi. Jadi dia bahan-bahan ini bisa masuk ke dalam formulasi si kemasan edible. Nah, kemasan edible itu disusun dari apa saja? Ada komponen utama dan ada komponen tambahan, ya, formulasinya itu. Komponen utama bisa berupa hidrokoloid, bisa berupa lipid, bisa berupa komposit. Kalau tambahannya, nah ini namanya tambahan, berarti jumlahnya tidak sebanyak yang utama, hanya tambahan saja. Ada plasticizer, bisa juga kita tambahkan antimikroba, bisa tambahkan antioksidan, bisa tambahkan flavor, pigment, dan seterusnya, tergantung kebutuhan bahan pangan yang dikemas, ya. Tujuan kita untuk membuat kemasan edible-nya sebagai apa? Misalkan kemasan edible yang mempunyai zat antimikroba, karena produk pangan kita adalah pangan yang mudah terkontaminasi mikroba, gitu misalkan. Nah, ini beberapa contoh yang sudah dikomersialkan, ya. Ada komponen utamanya juga ada sucrose ester, ya, ada yang bisa memperpanjang umur simpan melon, ya. Kemudian corn protein, ini yang bagian protein tadi yang bisa memperpanjang umur simpan kacang-kacangan, ya. Ini beberapa yang sudah dikomersialkan. Pertama kita mulai dengan tadi bahan komponen utamanya adalah hidrokoloid, ya. Nah, hidrokoloid itu terdiri dari apa saja? Ada protein, ya, ada turunan selulose, ada arginat, ada pektin, ada pati. Ini yang termasuk ke dalam hidrokoloid, ya. Protein, ya, protein bisa dari kolagen, gelatin, ya, gluten gandum, ya, turunan selulose, ya, seperti metil selulose, ya. Kalau Anda lihat gambar di kanan atas ini terdiri dibuat plastik, ya, edible yang dari susu, jadi dari protein susu, ya. Nah, keunggulannya apa? Saat kita menggunakan bahan utama hidrokoloid, sifat mekanisnya cukup baik, ya, seperti gambar ini mekanisnya cukup baik, ini sama seperti plastik konvensional. Permeabilitas terhadap gasnya rendah. Nah, ini sifat utamanya, sehingga saat kita mengemas kita harus memperhatikan karakteristik produk kita. Produk kita, jika produknya kaya lemak, berarti kita harus mencari bahan pengemas yang permeabilitas terhadap gasnya rendah, ya. Jadi ini cocok untuk mengemas produk yang kaya lemak. Itu keunggulannya. Kelemahannya apa? Karena dia protein, dia sensitif terhadap uap air, ya, sensitif terhadap permeabilitas terhadap gas rendah, ya, artinya dia kemampuan melewatkan uap air kemampuan melewatkan gasnya rendah, kemampuan melewatkan gasnya rendah, ya, gitu ya. Nah, tapi kelemahannya dia sensitif terhadap uap air, WVTR tinggi, ya, artinya dia mudah terpapar oleh air, ya. Jadi kita tidak bisa mengemas produk crispy dengan bahan pengemas ini karena dia sensitif terhadap uap air, ya. Oke, apalagi yang berikutnya adalah lipid. Tadi hidrokoloid, kemudian lipid sebagai bahan utama. Yang termasuk sebagai lipid adalah lilin, asetilgliserol, dan asam lemak. Keunggulannya, permeabilitas terhadap uap airnya sangat rendah. Jadi dia melewatkan, permeabilitas kan kemampuan melewatkan, ya, kemampuan melewatkan uap airnya rendah.
Artinya cocok untuk apa? Untuk produk-produk yang harus crispy, ya. Jadi kalau untuk produk-produk yang harus crispy, kita membutuhkan permeabilitas terhadap uap air yang rendah. Kelemahannya yang untuk lipid adalah dia rapuh, mudah retak, ya. Permeabilitas gasnya tinggi, lipid, ya. Dan karena dia dari lipid, ya pasti punya resiko ketengikan. Lalu ada yang ketiga, bahan yang ketiga adalah komposit. Nah, komposit ini merupakan gabungan campuran dari hidrokoloid dan lipid. Dikembangkan untuk memperbaiki kekurangan-kekurangan film yang berbasis kalau hidrokoloid saja atau berbasis lipid saja, ya. Jadi ini untuk mengatasi kelemahan yang tadi, kan kita tahu ya kalau hidrokoloid tadi punya kelebihan dan kekurangan, lipid juga begitu. Nah, kalau seperti ini, kalau komponen lipid dia bisa menahan uap air, sedangkan hidrokoloid memberikan sifat fisik yang baik. Jadi kalau dengan komposit kita akan bisa mendapatkan apa keuntungannya? Bisa menahan uap air dengan kemampuan fisik yang baik, ya. Jadi lebih kuat, tetapi juga bisa mencegah sebagai barrier uap airnya bagus. Jadi untuk produk-produk yang produk-produk crispy membutuhkan tipikal dari bahan utamanya yang komposit. Oke, ini sebagai contoh saja ya, pembentukan film dan coating yang berbasis protein, ya, berbasis protein, ya. Dia di sini mempunyai faktor intrinsik dan faktor ekstrinsik, ya. Kalau basisnya protein kita berbicara asam amino, ya. Kemudian faktor intrinsik adalah berhubungan dengan proses processingnya, ya, proses suhunya, lalu pH-nya, ya. Kemudian ionic strength-nya, ya. Yang kalau kita ingin membuat film atau coating yang berbasis yang menggunakan basis protein, ya. Protein yang bisa dipakai bisa dari hewan, bisa dari tumbuhan, ya, macam-macamnya bisa kita gunakan di sini, ya. Anda bisa lihat ini dari hewan dan ini dari tumbuhan. Dan dalam membuat kita bisa pakai metode casing. Casing ini adalah ini pakai wadah sini saja, ya, metode casing plate, atau dengan sistem continuous. Continuous ini begini, ya, menggunakan alat, ya, hasilnya plastiknya filmnya atau coatingnya juga menjadi seperti ini, ya, berbentuk film yang lebih panjang, ya. Kalau yang film atau coating yang berbasis lipid, Anda bisa lihat tipikalnya. Ada yang lipidnya dibentuk monolayer, ada yang multilayer, bagian atas lipid, bagian bawahnya makromolekul, ada yang berupa emulsi, ada yang berupa solid. Ini hanya sebagai gambaran Anda bahwa macam-macam bentuk film dan coating itu dapat dibuat, ya. Ini kalau dalam dilihat aspek secara ini, ya. Kalau misalkan kita potong filmnya, kira-kira gambar bagannya akan seperti ini, kemungkinan strukturnya seperti ini. Oke. Kalau yang berbasis lemak, film dan coatingnya Anda bisa lihat juga, ya. Kalau berbasis lemak kan dia cenderung hidrofobik, ya. Dan ini ada ketahanan suhunya dan suhu meltingnya, dan kemampuan moisture barrier efisiensinya, ya. Oke. Lalu tadi selain bahan utama ada bahan tambahan yang dipakai. Bahan tambahan ini nama tambahan, ya, jumlahnya lebih sedikit, ya. Biasanya untuk memperbaiki sifat-sifat fisik, ya, memperbaiki rasa dan memperbaiki nutrisi atau meningkatkan kekuatan mekanik dari edible. Bahan yang biasa yang paling utama dipakai dalam tambahan adalah plasticizer. Plasticizer yang sering dipakai itu adalah gliserol dan polyethylene glycol. Nah, kalau kita membuat edible film, ya, proses yang paling utama itu ada dua, ya, dalam formulasi dan dalam pembentukan.
bisa casing, bisa continuous tadi ya, kita udah lihat contohnya. Kalau di sini kita ambil proses pembentukannya casing. Nah, formulasi ini adalah tahap yang paling penting sekali. Kenapa? Karena menentukan karakteristik si film tadi. Ya, faktor-faktor yang mempengaruhi adalah bisa jenis pelarut, bisa teknik pelarutan, dan komponen-komponen lain. Karena di formulasi kita harus benar-benar mendapatkan mixing yang homogen gitu ya. Lalu dalam tahap berikutnya adalah proses pembentukan daripada hasil blend yang sudah homogen ya. Jadi syarat utamanya adalah harus bisa menghasilkan larutan film yang homogen. Ini syarat yang paling penting ya, kita harus perhatikan. Untuk mendapatkan homogen bisa mulai dari pengaturan aduk ya, pH, suhu ya, waktu, itu dikombinasikan, dicari yang paling optimal sehingga bisa mendapatkan larutan yang homogen. Pelarut yang digunakan macam-macam ya, tapi yang paling sering adalah etanol ya. Pengadukan biasanya bisa dengan magnetic stirrer ya, pengaturan pH apabila kita pakai protein base ya, makanya biasanya pH-nya 4,5 ya. Pengaturan suhu dan waktu, ini semua tergantung formulasi. Dan pada penelitian formulasi ini adalah dicari formulasi mana yang memberikan hasil yang paling optimal. Nah, kita lihat sini, kalau pembuatan film proses casing hasilnya akan seperti ini nih. Ini adalah filmnya ya, lapisan tipis. Jika putih saja, atau kita ingin tambah pakai pewarna, bisa seperti ini ya. Pada dasarnya prosesnya akan seperti ini, mulai diaduk sampai proses ditambahkan plasticizer, diletakkan di kaca seperti ini ya, casing plate, didinginkan, dievaporasikan pelarutnya, kemudian filmnya dilepaskan dari kaca, dikeringkan, jadilah dia edible film. Jadilah dia film sebenarnya, tapi karena dia dapat dimakan dikatakan edible film ya. Simple sebenarnya ya prosesnya gitu. Kalau kita ingin memberikan warna atau rasa tertentu, kita bisa menggunakan seperti ini. Oke. Nah, karakteristik jika ingin diuji setelah film yang kita buat biasanya sih ketebalan, sifat mekanik ya, permeabilitas, dan sensori. Ya. Kalau coating itu kan aplikasinya ya, coating bisa dicelup dengan pencelupan, bisa dengan aplikasi buih ya, bisa dengan penyemprotan ya, bisa dicelup, dibuih ya, dengan atau juga dengan spray penyemprotan ya, bisa juga dengan tetesan ya, drip application, di tetes-tetes. Ini lebih besar ukurannya dibandingkan spray ya, atau juga dengan tetesan terkontrol ya, yang juga diatur ukuran dropletnya ya, kemudian kecepatan rotating disknya ya, itu namanya penetesan terkontrol. Nah, kalau Anda lihat ya, ini adalah proses pencelupan ya, tinggal dicelup saja. Bisa diaplikasikan pada daging unggas seperti ini ya. Kemudian dengan menggunakan alginat, karagenan ya, pektin atau agar-agar bisa. Biasanya sekalian ditambahkan zat antimikroba di sini. Jadi karirnya dia juga sebagai pembawa zat antimikroba. Bisa juga diaplikasikan ke produk serelia ya, untuk mencegah ketengikan ya. Plasticizernya biasanya dipakai ini, kalsium chloride ya, dengan glycerin sebagai plasticizer. Aplikasinya selain kacang-kacangan juga bisa kepada buah-buahan dan sayuran olahan ya. Kemudian bisa juga kepada produk konfeksioneri ya. Anda bisa lihat nih yang coating, yang ini yang tidak di coating warnanya agak suram, dan ini warnanya mengkilat ya. Untuk kenapa dipakai coating ini? Untuk mengurangi daya lengket dan penyerapan air ya. Jadi jangan sampai, ini bahan di dalamnya bisa jadi bahan yang mudah harus dilindungi misalkan dari uap air sekitarnya, sehingga diberilah coating untuk mencegah penyerapan air. Biasanya kan pada coklat ya. Sering digunakan juga alginat gitu ya, agar-agar
maaf ya. Atau selain yang tadi bisa juga diaplikasikan pada produk yang heterogen. Heterogen ini kita pada breakfast cereal. Biasanya di breakfast cerealnya ada sayuran kering, buah kering, kismis yang punya AW berbeda-beda ya. Nah, di antara si produk yang berbeda tadi yang heterogen itu dilapisi agar tidak lengket satu sama lain ya, dan mereka mempunyai nilai AW yang berbeda-beda, maka memisahkannya mereka dengan diberikan coating pada masing-masing komponen ya. Terakhir ya, ada juga teknik mikroenkapsulasi namanya ya. Mikroenkapsulasi itu proses dengan cara disemprot ya, disemprot kepada pengemas edible-nya, diaplikasikan dengan cara disemprot ya. Yang biasa digunakan adalah gelatin. Bagaimana caranya penyemprotan ya? Misalkan ini produk pangannya, nah ini spray disemprot dengan droplet yang sangat kecil nozzle-nya ya, produk menghasilkan droplet kecil, lalu dia akan membasahi permukaan pangan. Semprotan berikutnya akan bisa menutupi lebih banyak ya, pembasahannya sudah menyebar begitu, lalu akhirnya bisa menutupi ke sini secara rata. Itu proses mikroenkapsulasi. Lalu berikutnya edible, tadi edible yang diformulasi. Sekarang kita kepada kemasan edible yang alami. Yang alami ya, itu benar-benar yang kita tidak ada campur tangan manusia dalam membuatnya ya. Biasanya itu masih zaman dulu itu masih sering dipakai. Contohnya selongsong sosis ya, itu biasanya digunakan dari usus ayam, usus sapi atau domba, itu dipakai. Nah, kelemahan casing alami ini adalah mahal dan bentuknya menjadi tidak seragam. Sementara kita tahu kalau produk pangan adalah keseragaman adalah salah satu parameter mutu, ukurannya seragam, warnanya seragam gitu ya. Sehingga dengan untuk mengatasi kelemahan ini, maka dibuat sekarang casingnya adalah casing sintetis yang biasanya berbasis dari plastik biasanya ya, PE atau selopan. Oke, dengan demikian ya, Anda sudah mendapatkan pemaparan tentang kemasan edible ya. Nah, sekarang saya mempunyai pertanyaan kepada Anda yang Anda harus bisa jawab dalam bentuk esai. Pertanyaan saya adalah, apakah dengan demikian ya kemasan edible ini dapat kita gunakan sebagai kemasan aktif atau kemasan smart juga atau tidak? Ada dua kemungkinan jawaban ya, iya dan tidak. Jika iya, Anda berikan penjelasannya apa, dasarnya apa, contohnya apa, dan jika tidak, Anda juga harus menjelaskan. Penjelasan Anda itu menjadi tugas untuk edible packaging ya, dalam bentuk esai, dan saya tunggu nanti hasil esai Anda. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.